Salah satu zikir nafas adalah zikir nafi isbat. Lafaznya adalah la ilaha illallah. Kemudian zikir isbat faqat. Lafaznya adalah illallah. Yang ada hanya Allah. Bukan kecuali Allah. Illallah itu maknanya yang ada hanya Allah. Itu isbat faqat. Kemudian ismul a'dzam yang dibaca adalah Allah. Ismul a'dzam. Selanjutnya adalah zikir ismu zat yang dibaca adalah hu. Ya. Dan ini disertai dalam nafas kita. Sedulur semuanya, kali ini kita akan belajar yang namanya zikir, bil khusus zikir nafas. Hal ini sebagai follow up setelah panjenengan semuanya berbaiat. Dan mungkin ini kepada sedulur-sedulur yang mengikuti perjalanan pengajian kita lewat YouTube dan masuk grup WhatsApp dan sudah berbaiat secara online, bisa mereka melakukan zikir nafas ini. Panjenengan nanti silakan melakukan semuanya ini minimal sehari sekali. Syukur ba'da sholat fardu, syukur ditambah ba'da sholat sunnah. Tidak perlu lama-lama, 2 menit, 3 menit, 5 menit, monggo. Yang penting istiqomah. Kenapa ada yang namanya zikir nafas? Kenapa para leluhur-leluhur ulama zaman dulu mengajarkan zikir nafas? Karena nafas inilah yang menyambungkan 7 unsur di dalam diri kita. Raga kita, nafsu kita, ruh kita, rasa, nur, dan dat kita itu tersambungkan menjadi sempurnanya kehidupan kita sebagai manusia dengan nafas ini. Dan nafas ini adalah daya hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa saya sebut daya hidup? Karena kalau kita tidak makan sehari semalam, tidak minum sehari semalam, mungkin kita tidak akan mati. Tapi kalau nafas, coba sampean tutup hidung panjenengan, mulut panjenengan 10 menit saja, maka daya hidup itu akan lepas dari panjenengan. Dan kita mungkin akan lepas menuju alam selanjutnya. Kasarannya kita akan mati. Nafas ini diberikan oleh Allah sebagai tanda kita hidup. Makanya kalau orang sakit, kalau udah henti nafas, henti jantung, itu namanya mati. Lah nafas ini adalah sebagai satu gerakan nyawa kita. Ruh masuk ke tubuh, namanya nyawa. Gerakannya disebut nafas. Dan ini tersambung kepada dat kita. Yang mana di dalam dat itu ada satu titik daya hidup yang diberikan oleh Allah yang maha hidup, yaitu Hayun. Hayun Allah. Daya hidupnya Allah. Zikir nafas diajarkan agar ada keseimbangan
keseimbangan hubungan kita dengan Allah, dengan hubungan kita berada di dunia ini. Kita tahu hubungan silaturahmi kita kan ada hablum minannas, hablum minallah, hablum min alami. Panjenengan coba menganalisa diri. Kita hidup setiap saat ditemani oleh nafas kita. Kita tidur, nafas tetap ada. Kita bangun, nafas tetap ada. Yang perlu kita introspeksikan pada diri kita adalah dengan nafas itu, apa yang kita lakukan? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Amanah nafas ini kita gunakan untuk apa? Kalau orang-orang umum, orang-orang awam, atau mungkin kita termasuk yang awam itu, yang umum itu, kita tidak akan mengambil satu penghakiman, oh mereka orang umum, kita orang khawas. Enggak kayak gitu. Nafasnya orang awam adalah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang dia pikirkan adalah gimana uangnya, gimana penghasilannya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana nasibnya, bagaimana dia mencari rezeki, membayar hutang, mencukupi kebutuhan, mengejar keinginan, menempuh harapan-harapan yang dia munculkan dari hidup dan penghidupannya. Seperti itu terus. Nafas yang kita ambil di dalam kehidupan kita gunakan hanya sekedar kebutuhan, keinginan, angan-angan, cita-cita, harapan, target, kesuksesan, keberhasilan. Ya kalau sukses, ya kalau berhasil, kalau enggak, yang muncul adalah nafas kita gunakan dalam kesedihan, rintihan, ratapan, dan lain sebagainya. Penderitaan. Makanya kita perlu menyeimbangkan nafas ini, harus kita hubungkan langsung dengan Allah. Maka sebutannya adalah nafas zikir. Agar nafas kita ini tersambung dengan Allah. Ajarannya disebut zikir nafas. Tata cara sederhananya adalah yang pertama yang harus kita lakukan adalah semedi nafas. Meditasi nafas, tawakuf di nafas, tafakur di nafas, apalah istilahnya monggo. Intinya kita fokus pada nafas kita, gerak nafas kita, keluar masuknya nafas kita, tarikan dan hembusan nafas kita. Jadi kalau panjenengan mau melakukan zikir nafas, pertama duduk, tenang, nyaman, posisi yang terenak, bagaimana monggo. Bersila, tangan begini boleh, tangan begini boleh, atau begini boleh, monggo silahkan. Yang nyaman kayak apa, monggo. Kemudian, setelah engkau tenang, rajut dirimu dalam cipta, rasa, dan karsa panjenengan, satu titik konsentrasi pada nafas. Kemudian kita analisa, ada kita menarik nafas, membuang nafas. Begini. Fokus saja kepada nafas kita. Menarik, membuang. Menarik, membuang. Disitulah kita fokus pada daya murni hidup kita. Nafas namanya. Dan tersambunglah kita kepada hayun yang ada di dalam dat kita, yang semuanya itu tersambung dengan datullah. Lakukan aja ini beberapa saat. Setelah kita fokus pada nafas,
Kemudian nafas itu kita isi dengan zikrullah. Zikir yang ada di situ banyak sekali. Yang saya ajarkan untuk pemula. Dan ini tidak dilakukan hanya orang-orang pemula. Bahkan yang sudah senior, yang sudah puluhan tahun pun melakukan ini. Karena ini zikir nafas. Tidak ada pemula, tidak ada senior, tidak ada. Tapi orang yang mau memulai berjalan menuju Allah itu melakukan zikir nafas. Salah satu zikir nafas adalah zikir nafi isbat. Lafaznya adalah la ilaha illallah. Kemudian zikir isbat faqat. Lafaznya adalah illallah. Yang ada hanya Allah. Bukan kecuali Allah. Illallah itu maknanya yang ada hanya Allah. Itu isbat faqat. Kemudian ismul a'zam yang dibaca adalah Allah. Ismul a'zam. Selanjutnya adalah zikir ismu zat yang dibaca adalah hu. Ya. Dan ini disertai dalam nafas kita. Nah, prakteknya gimana? Setelah kita semedi nafas, fokus pada nafas. Pertama yang kita lakukan adalah zikir nafi isbat. Tarik nafas. Yang ucap adalah hatimu. Ketika engkau menarik nafas, rasakan engkau masuk di dalam pribadimu. Masuk. Nah ini dilatih ketika tadi kita semedi nafas. Jadi ketika narik nafas kita terasa masuk di dalam diri kita. Ketika membuang nafas kita sadar keberadaan kita. Keadaan kita. Nah ketika kita melakukan zikir nafas nafi isbat. Duduk begini atau begini. Tarik nafas. Hati kita mengucapkan la ilaha illallah. Sambil menarik nafas. Sudah full nafasnya berhenti di situ. Ada berhenti. Namanya wukuf, wakaf. Nek wong Jawa jenenge megen. La ilaha illallah. Sadari Allah. Sadari yang sebenar-benarnya kesadaran. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sudah cukup, buang nafas. Ucapkan lewat bibirmu. Diucapkan lewat bibir ya, pakai bibir. Karena ini sudah zahir. Buang. La ilaha illallah. Membuangnya itu seperti gembos. Jadi tarik. Ini ucap la ilaha illallah ya di batin. Kemudian buang. La ilaha illallah. Sampai gembos habis. Nah di situ panjenengan diem, wukuf, rasakan makna la ilaha illallah tadi. Kalau sudah nggak kuat, tarik lagi la ilaha illallah. Diem beberapa saat, buang lagi. Lewat mulut diucapkan la ilaha illallah. Seperti itu. Ini coba lakukan minimal 3 kali. Zikir nafi isbat ini. Lafaznya la ilaha illallah. Ketika menarik nafas mengucapkan la ilaha illallah lewat hatimu. Ketika membuang nafas ucapkan lewat mulutmu, pikiran dan hatimu, cipta rasa dan karsamu. Berarti ini kalau sudah 3 kali kita sudah melakukan zikir nafas nafi isbat. Selanjutnya, lafaz selanjutnya sama. Tata caranya, tarik nafas, baca illallah, berhenti, dan kau nyatakan yang ada hanya Allah. Tuhan yang ada hanya Allah, tidak ada yang lainnya. Kemudian buang nafas, illallah.
Yang pertama tadi la ilaha illallah, tarik, buang la ilaha illallah. Yang kedua isbat fakot, tarik la ilaha, tarik illallah, buang illallah. 3 kali juga. Syukur lebih. Kalau ini sudah selesai, lakukan zikir yang ketiga yang namanya zikir ismul a'dzam. Tarik, ucapkan lafaz Allah, berhenti, rasakan engkau dekat. Ketika engkau mengucapkan lafaz Allah itu, tarik ya, Allah. Berhenti, rasakan engkau dekat dengan Allah. Dekat sekali. Kemudian buang Allah. Berhenti, ya kan? Rasakan engkau hidup dekat dan selalu dekat dengan Allah dalam keberadaan. Nah, itu zikir yang ketiga, ismul a'dzam. Kalau ini sudah selesai 3 kali, zikir selanjutnya adalah tarik nafas Allah. Allah, buang. Ketika mengucapkan rasakan engkau bersama dengan sang akunya Allah. Allah itu kan nama. Sang akunya itu adalah diri pribadi Allah. Walaupun kita nggak bisa ya mengangan-angan dirinya gimana. Nggak bisa. Karena memang misterius. Ya, tarik Allah, buang kemudian dibalik lagi, tarik buang Allah. Itu gabungan antara ismul a'dzam dan ismu zat. Ya, tarik Allah, buang tarik buang Allah. Yang terakhir adalah tarik buang Nah, seperti itu. Jadi la ilaha illallah 3 kali, illallah 3 kali, Allah 3 kali, Allahu 3 kali, Allah 3 kali, dan 3 kali. Setelah itu apa? Diam. Diam inilah yang disebut dengan warid. Rasakan efek zikir yang sudah kita lakukan. Diam. Dalam ketenangan, dalam ketentraman, dalam kedamaian. Rasakan asar dari zikir. Inilah yang disebut warid. Disitulah engkau akan tahu bagaimana asar dari zikir yang panjenengan lakukan. Nah, ini dilakukan setiap hari minimal 1 kali zikir nafas ini. Supaya apa? Daya hidup kita tersambung kepada Hayyun Dzatullah. Dan ingat, ketika nafas kita berzikir kepada Allah, disebut maksimal atau sempurna, istilahnya sampurna, nah bukan sempurna yang tidak ada cacat, bukan itu. Ketika kita merasakan seakan-akan yang berzikir adalah nafas kita. Disebut zikir nafas adalah ketika kita punya zon dan kita merasakan dalam hakikatnya nafas kitalah yang berzikir dan sang sukma kita menyaksikan sang nafas sedang berzikir. Ini efek positifnya adalah ketika nafas berzikir itu akan muncul yang namanya detak jantung. Detak jantungmu berzikir. Kemudian denyut nadimu berzikir. Peredaran darahmu berzikir. Dan darah ini akan mengalir ke seluruh tubuh kita. Anasir zahir kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Efeknya seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki berzikir. Ketika engkau sudah bisa merasakan zikir itu, maka zikir itu akan menembus rasa. Ketika engkau menjiwai, meresapi, maka itu akan masuk ke dalam jiwa. Dan ketika engkau menghayati, tersambunglah kepada hidup.
dan sumber hidup panjenengan. Tuh. Zikir nafas ini untuk menyeimbangkan bagaimana kita setiap hari hanya merasakan, menjiwai, meresapi kasus-kasus hidup dan kehidupan kita. Kadang sedih, kadang senang, kadang enak, kadang nggak enak. Bolak-balik, nek seneng kayak ngopo, nek susah kayak ngopo. Tapi dengan zikir nafas ini benar-benar khusus untuk Allah. Nafas kita dari Allah harus tersambung dengan Allah, dan supaya kita pulang nanti tinggal meniti jalan itu untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak pernah zikir nafas, otomatis nafasnya akan lepas dari keterikatan kepada Allah. Akhirnya terikat kepada hal-hal yang bersifat duniawi, harta, tahta, kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya kalau pas enak, kalau nggak enak. Sang nafas inilah yang membuat kita terikat dan melekat dengan hal-hal yang bersifat duniawiyah, yang bersifat fana, yang tidak abadi, dan lepas dari yang maha abadi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita semuanya sudah mabuk dunia atau sakaratul dunia, mabuk kehidupan, sakaratul hayat, selamatkanlah dirimu dengan zikir nafas ini, supaya nanti yang namanya kematian kita tidak bertemu yang namanya sakaratul maut. Sakaratul hayat itu mabuk kehidupan, sakaratul maut mabuk kematian. Ketika engkau berzikir, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketika hidup di dunia engkau tenang, dan ketika pulang menghadap Allah, engkau akan merasakan ketenangan, kasuwarga. Dan zikir nafas ini akan membuat jiwa kita tenang dalam kondisi apapun, dalam gelap segelap apapun, dalam terang seterang apapun, dalam derita sederita apapun, dalam kebahagiaan sebahagia apapun, engkau tetap tenang karena engkau selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi adalah zikir nafas nafi isbat fakot, ismu dzat, dan ismul a'zam, dan ismu dzat. Monggo dilakukan. Ingat, sehari sekali. Loh, kalau pemula gimana? Hitung umurmu. Umpamanya ya 50 tahun. Lakukan zikir nafas ini untuk membuka pintu selama 50 hari. Tertibkan setiap hari sekali minimal. Kalau umurmu 40, tertibkan selama 40 hari. Kalau umurmu 30, tertibkan tiap hari selama 30 hari. Loh, kalau sudah seperti itu, monggo, bebas. Lakukan tiap hari habis sholat fardu, monggo. Sehari sekali, monggo. 2 hari sekali, monggo. Karena banyak zikir-zikir yang lainnya. Tapi yang jelas, selama engkau masih jadi pemula, lakukan sesuai dengan jumlah umur kita. Kata niku. Semoga ini nanti bisa dipahami, dan setelah ini nanti saya bimbing teknis-teknisnya. Kalau saya bimbing, saya juga melakukan, dengan melakukan. Itulah yang disebut dengan talqin. Dan ini bagi orang-orang, bagi sedulur-sedulur yang, bagi sedulur-sedulur yang mengikuti channel kita dan mengikuti grup WhatsApp, dan kemarin sudah baiat online, monggo silakan baiat online, monggo dilakukan. Insya Allah ini sudah diijazahkan, monggo dilakukan. Dan semoga pertemuan kita lewat online, ya ini bagi sedulur-sedulur semuanya,
Ini bisa mewakili, tidak perlu bertemu secara zahir. Monggo, sudah sah dilakukan di rumah. Dan coba rasakan kenikmatan zikir nafas. Insya Allah nikmat sekali. Gitu dulu ya. Nanti kita akan praktek.